kita, aktivitas ibadah kita, terkhusus langkah kaki kita menuju masjid ini menjadi wasilah, menjadi asbab, menjadi perantara Allah ridhoi kita, menjadi langkah pengurusan dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta curah dan terlimpah kepada suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak mendapatkan syafaatul utsman di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah kita, dan sebelum beliau memberikan penjelasan, insyaallah setiap ahad keempat informasi ini sekaligus undangan di masjid kita tercinta ini, mari kita sama-sama manfaatkan waktu pekan atau waktu libur kita. Selain di ahad pertama zikir dan tausiah bersama murabbi kita Ustaz Haji Muhammad Arifin Ilham, juga ahad kedua, ahad ketiga dan keempat insyaallah kita ada kajian duha. Untuk ahad kedua bersama Ustaz Muhammad Musaddid dan Muhammad Mahyarun Al-Hafidh, insyaallah membahas tentang tafsir 7 surah. Ahad ketiga bersama Kiai Haji Abdul Halim Al-Qurni, insyaallah membahas tentang kajian fiqih ibadah. Dan untuk ahad keempat bersama guru kita tercinta Ayahanda Kiai Haji Tengku Zulkarnain, insyaallah akan membahas kitab Minhajul Abidin. Untuk itu informasi ini sekaligus undangan, sama-sama kita ajak saudara kita maksimalkan ibadah di pekan terakhir atau di hari-hari libur kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acaranya seperti biasa, malam ahad kita ada qiyamul lail atau salat sunnah tahajud berjamaah bersama para imam Masjid Az-Zikra. Kemudian ba'da subuh sampai dengan isyraq kita ada halaqah isyraq bersama Kiai Haji Khaddamul Qudus membahas kitab Targhib wa Tarhib, dan kajian duha jam 9 sampai dengan selesai. Insyaallah mudah-mudahan semua kita niat istiqomah dalam kajian duha ini insyaallah. Baik, tidak panjang kalam, kita simak paparan kajian kitab Minhajul Abidin bersama yang mulia guru kita Kiai Haji Ayahanda Tengku Zulkarnain. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Wa'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudara-saudaraku, as'adakumullah, yang sangat berbahagia, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, wa iyaya, demikian juga aku kiranya dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, bimardatihi, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini hidup semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah SWT akan masukkan kita ke surga. Allah memasukkan surga orang bukan karena banyak amalnya, tapi karena Allah ridha kepadanya. Kita masuk surga karena ridha Allah, karena kasih sayang Allah. Hanya saja ridha Allah didapat dengan menundukkan nafsu dan banyak beribadah kepada Allah SWT. Nanti yang dipanggil masuk surga itu bukan nama manusia itu, tapi nafsunya. Bukan manusianya, bukan ya ayuhan nas udkhulul jannah, hei manusia masuklah ke surga, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah, hei orang beriman masuklah ke surga, bukan. Tapi yang dipanggil masuk surga itu nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Hai nafsu yang sudah terkendali, irji'i, datanglah kamu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, datanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho. Mardiyah, kalau kamu ridho kepada Allah, Allah akan ridho kepadamu. Jadi tidak dapat ridho Allah kalau kita sendiri belum ridho sama Allah. Kita harus ridho sama Allah, baru Allah ridho sama kita. Kita sholat aja, mula-mula dipaksa sama ibu bapak kita. Enggak sholat dipukul kita. Betul? Sholat terpaksa. Kenapa sholat? Dipukul bapak kita kalau enggak sholat. Kita sholat karena dipukul bapak. Sholat karena dipukul bapak. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Satu hari bapak kita pergi keluar kota sama ibu kita, seminggu nggak pulang. Kawan-kawan kita datang, main-main yuk. Saya sholat zuhur dulu. Ngapain sholat zuhur? Saya mau sholat zuhur dulu. Bapakmu nggak ada, kamu nggak sholat juga apa-apa. Nggak ada yang mukul hari ini. Dia bilang, nggak enak saya sholat zuhur dulu baru kita main-main. Sudah datang ikhlas. Sudah datang ikhlas, tapi 5 tahun. Jadi kan orang sekarang aneh. Saya pernah jumpa orang Padang, orang Minang. Pak, sholat Pak, saya bilang. Anak sholat alun ikhlas lagi. Bagaimana mau sholat ikhlas saja belum? Gitu. Loh, kapan ikhlasnya kalau nggak pernah dibuat? Mana bisa ujuk-ujuk sengaja aku sholat ikhlas lillahi ta'ala. Mana bisa? Ikhlas itu datangnya setelah dilakukan bertahun-tahun. Karena ikhlas itu adalah buah amal yang bertahun-tahun. Mula-mula begitu. Mula-mula puasa Senin Kemis supaya badannya kurus. Males gemuk, malu, kurus, biar kurus Senin Kemis. Puasa Senin Kemis karena mau badannya kurus. Tapi setelah 5 tahun badannya udah kurus, tetap Senin Kemis. Nggak usah puasa besok kan kamu udah kurus. Rasanya nggak enak saya udah puasa Senin Kemis nih. Kalau hari Senin tuh rasanya kalau nggak puasa kok nggak enak ya. Tapi setelah 5 tahun baru datang ikhlas itu. Ikhlas adalah buah amal yang bertahun-tahun. Nggak bisa sembarangan. Nanti setelah ikhlas kita mendatangi Allah, baru datang ridho. Datang ridho. Sama dengan seorang guru ngelamar kerja jadi guru, tamat kuliah ngelamar kerja jadi guru. Mula-mula terpaksa ngajar karena mau dapat gaji, ngajar karena mau dapat gaji. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Satu hari sakit dia tidur di tempat tidur, nggak bisa bangun di tempat tidur seminggu, nangis dia. Anaknya nanya, kenapa nangis Pak? Teringat murid-murid. Siapa yang ngajar mereka? Saya sudah seminggu nggak datang, kasihan. Anak-anak nggak ada yang ngajar. Udah datang ikhlas, tapi 10 tahun. Makanya jangan mimpi kita sholat ikhlas, puasa ikhlas, beribadah ikhlas. Kalau baru zikir ikhlas nih zikir,
Mana ada. Kalau baru-baru zikir gatel nih dada nih. Kapan habisnya ini dari tadi? La ilaha illallah. La ilaha illallah nggak habis-habis. Ini yang bawa lamanya bukan main. Bawa cepet la ilaha illallah. La ilaha selesai. Oh belum. Ntar 5 tahun lagi baru. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Air matanya bercucuran. Itu baru ikhlas. Sampai ridho. Kalau ridho itu sakit pun main terus. Sakit pun jalan terus. Di atas daripada keikhlasan nanti datang keridhoan. Ikhlas itu beramal. Saya beramal seneng. Udah. Masih berharap pahala. Tapi nanti satu hari datang keridhoan. Saya ini beramal karena saya ini hamba Allah. Mau Allah terima, mau Allah mau nggak terima, mau Allah marah sama saya, mau Allah mau baik sama saya, pokoknya saya buat aja dah. Ini dari ridho. Ketika kita sampai tahap ridho itulah baru Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita, mardiyah. Kalau kita sudah sampai tahap mardiyah, Allah panggil kita radhiyallahu anhu. Waduh, sekelaslah kita dengan sahabat Nabi. Ada orang yang sampai derajat radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada. Siapa? Yang jelas di Quran sahabat Nabi. Makanya kalau ada orang Syiah bilang kita hanya sah beriman kepada Allah dan mengikuti ahlul bait saja. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan Husain radhiyallahu anhuma. Kalau ngikut yang lain sahabat-sahabat sesat masuk neraka. Hanya yang diridhoi hanya sahabat Nabi, apa namanya? Ahli bait Nabi. Mana ada sahabat Nabi diridhoi? Mana dalilnya? Surat Taubah ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam akan mula-mula masuk surga. Minal muhajirin wal ansar. Dari golongan muhajirin dan ansar, sahabat Nabi itu. Radhiyallahu anhum wa raduhu an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kepada mereka dijanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang agung. Ikut muhajirin dan ansar. Apa muhajirin ansar aja? Enggak, ada yang tinggal tadi. Walladzina tabauhum bi ihsan. Muhajirin ansar dan pengikut muhajirin ansar dengan cara yang ihsan. Kita inilah mengikuti muhajirin ansar dengan cara yang ihsan. Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Jadi ada 3 golongan yang diridhai Allah. Muhajirin, siapa lagi? Ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti muhajirin dan ansar. Jangan bilang ikut sahabat ahli sunnah sesat karena nggak ikut ahlul bait. Yang bilang kita nggak sesat itu Allah. Kalau kita ikhlas benar-benar mengikuti sahabat Nabi muhajirin ansar, mereka dapat ridha Allah, kita juga dapat ridha yang sama. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diridhai Allah itu. Minal muhajirin wal ansar. Kita mulai annal ibadah. Adapun ibadah itu, annal ibadata, adapun ibadah itu samaratul ilmi, buah daripada ilmu. Ibadah itu buah daripada ilmu. Kalau kita ngaji tapi nggak pernah diamal, apa gunanya ilmu itu? Apa gunanya ilmu itu? Kita tahu doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, udah ngaji, udah dihafal, tapi nggak pernah ke masjid. Kapan doa itu dibaca? Masuk gereja? Kapan doa itu diamal kalau nggak masuk masjid? Saya udah hafal doa masuk masjid. Apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
Pulang masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apal. Udah pernah diamal? Belum. Kenapa? Belum pernah masuk masjid. Untuk apa? Ya bermanfaat ilmu itu memang tapi ilmu kalau nggak diamal, kata nenek moyang kita, bagaikan pohon tidak berbuah. Bahkan pohon tidak berbuah, ditebanglah. Kalau di Riau kan banyak orang nanam pohon sawit tuh, ditanam 1 hektar 126 pohon. Setelah 3 tahun dia mulai keluar buahnya, buah pasir namanya. Nah, tahun keempat sudah bisa dijual, sudah bisa dipanen. Nanti datang mantri, bukan menteri pertanian, datang bawa chainsaw, bawa gergaji mesin. Ini pohon bapak udah 4 tahun, ya diseleksi, dicek, yang berbuah selamat, yang nggak berbuah dipotong, dibuang, diganti pohon baru. Kenapa? Buat apa pelihara pohon sawit jantan? Rugi, dipotong, habis. Orang kalau belajar ilmu nggak diamal, dipotong sama Allah, nggak guna ini kata malaikat, buang aja habis. Berapa banyak orang berilmu hari ini tidak berbuah. Ngapain sekolah jauh-jauh, ujung-ujungnya bela kafir. Udah bela kafir, menyerang ulama lagi, aduh. Kalau cuman mau bela kafir gak usah sekolah agama, ya kan? Ngapain sekolah agama, ujung-ujungnya bela kafir. Kita ini belajar agama ini untuk membela agama. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang beriman, kalau kau bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu, dan tempat berdirimu akan kokoh. Kamu akan kokoh di dunia, ekonomimu beres, kesehatanmu beres, pikiranmu beres kalau bantu agama. Sekarang orang aneh, bantu kafir dapat duit. Memang duit bikin kokoh? Kalau duit bikin kokoh, Fir'aun itulah yang paling kokoh di dunia. Dia yang paling kaya. Mesir dia punya, Sungai Nil dia punya. Semua rakyatnya disuruh sujud semua. Begoknya orang Mesir itu, coba. Fasjudu liya, sujud semua sama aku. Fasajadu, semua sujud. Maka dia pun menjerit, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Kurang apa Fir'aun? Kokoh dia. Enggak, mati tenggelam di Laut Merah. Bani Israel, budak-budaknya mereka enak-enak jalan nyebrang Laut Merah. Teng jalan aman, nggak ada yang mati. 700.000 nyebrang semua. Fir'aun dengan tentaranya yang hebat-hebat itu, nggak ada satupun yang hidup, mati semua. Ayo, masa janji Allah nggak benar? Kalau kita bantu agama, Allah bantu kita. Kalau Allah bantu kita, ada yang kurang? Nggak ada yang kurang. Kalau Allah bantu kita, nggak ada yang kurang. Yang sial kalau Allah nggak bantu kita, waduh cilaka. Apalagi Allah nabok kita, waduh habislah. Biar duit banyak buat apa kalau ditabok Allah mencong? Mobilnya 10, kemana-mana naik kursi roda dia. Yang naik mobilnya supirnya sama pembantunya. Dia jangan. Apa gunanya? Jadi ibadah itu samaratul ilmi, buah daripada ilmu. Kalau kita sudah belajar satu ilmu, kemudian kita amal, sekian tahun nanti berbuah dia. Kita tahu ilmu lain yang orang lain nggak tahu. Hadisnya, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan satu ilmu yang dia sudah tahu, maka Allah akan memberinya ilmu-ilmu lain yang sebelumnya dia nggak tahu. Ada orang tahajud 1 malam, 2 malam, 3 malam, 10 tahun. 10 tahun dia sholat tahajud. Dia dapat ilmu banyak. Apa dia bilang?
Ternyata kita nggak perlu jam beker. Masa iya? Iya, bisa titip sama Allah. Titip bagaimana? Saya itu dulu kalau mau sholat tahajud pakai jam beker. Jam bekernya hidup pun masih dimatiin lagi, tidur lagi ya. Gini tuh matiin lagi. Saya paksa-paksa setahun 2 tahun. Sekarang saya nggak perlu jam beker, cukup ngomong aja, ya Allah, saya mau bangun jam 1 malam, jam 1 tepat bangun. Siapa yang bangunkan? Itu baru tahu setelah tahajud bertahun-tahun. Kalau baru 1 hari mana bisa? Ya Allah, bangunkan saya jam 1, bablas mana? Nggak pernah dibuat kok, mau nitip-nitip. Dibuat dulu sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, baru otomatis, percayalah, meleset 1 menit pun enggak. Itu didapatkannya setelah dia amal. Man amila bima alima. Setelah orang beramal satu ilmu yang dia tahu, akan diwariskan Allah kepadanya ilmu-ilmu lain yang sebelumnya dia tidak tahu. Dia bilang, saya ini kalau mau bangun malam tidak aja sama Allah. Kata orang Barat tahu juga, dipelajari itu. Namanya kalau bahasa Inggrisnya biological clock. Biological clock, jam biologis. Jadi badan kita ini ada jam biologis. Kalau kita memang udah biasa bangun jam 1 malam tiap malam, ya terus saja setiap jam 1 bangun. Itu kata orang itu jam biologis. Kalau kita bilang bukan. Kalau Nabi bilang itu buah ilmu. Apa? Buah ilmu. Setiap kita makan yang halal, asal makan yang halal. Satu hari ada kawan kita diam-diam dikasih kita soto babi. Tahu kita, nah itu dia. Kok nggak enak kurasa hari ini? Nah, saya nggak makan lah. Oh, apa itu? Buah ilmu. Kata orang Barat, feelings, apa? Perasaan. Bukan perasaan, itu buah ilmu. Tahu, diberitahu. Ini kok hati saya nggak enak makan itu. Nah, saya nggak mau. Akhirnya kawannya ngaku, ya ini bakso babi gitu. Kita diberitahu itu buah ilmu. Kalau kita baca Quran tiap hari baca Quran, tiap hari 1 jam tiap hari atau setengah jam tiap hari, setiap hari. Nanti setelah 10 tahun orang baca Quran salah kita tahu. Nggak gitu itu. Padahal kita nggak hafal. Kalau hafal gampang ya kan, memang hafal. Nggak hafal tapi nggak mungkin begitu bunyinya. Pasti salah. Itu buah ilmu itu. Paham? Sekarang belum paham. Sekarang baru dapat aja ilmunya. Amalkanlah 10 tahun insya Allah dapat. Ya. Ibadah itu buah daripada ilmu. Sedangkan ilmu buah daripada iman. Ilmu buah daripada iman. Nah, ini hadisnya. Al-imanu uriyan. Iman itu bertelanjang. Walibasuhu taqwa. Pakaian iman itu taqwa. Wazinatuhul haya. Perhiasan iman itu malu. Wasamaratuhul ilmu. Sedangkan buah iman itu adalah ilmu. Ilmu itu buah daripada iman. Kalau orang berilmu berdasarkan iman, ilmunya bermanfaat. Kalau orang berilmu berdasarkan nafsu, ilmunya bikin dia sesat. Makanya ayat Qur'annya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah letakkan ilmu itu di iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, telah menaikkan derajat akan orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Di antara kamu, orang beriman di antara kamu dinaikkan derajatnya. Walladzina utul ilma darajat, dan orang beriman yang menuntut ilmu dinaikkan derajatnya beberapa derajat dibandingkan orang tidak berilmu, apalagi tidak beriman. Kalau ada orang berilmu mencuri,
Iya, karena waktu nuntut ilmunya didasarkan pada nafsu, bukan didasarkan pada iman. Kita menuntut ilmu mau karena iman, ilmu mau diamal. Ada orang yang nuntut ilmu supaya bisa kerja jadi orang kaya. Nah, kan lain dasarnya itu. Dia menuntut ilmu bukan dasar iman supaya dapat ridha Allah, tapi supaya kaya. Saya ini jadi dokter supaya nanti saya jadi DPR, gajinya 80 juta, saya bisa kawin 4, rumah saya 5. Oh, dasarnya memang sudah pada nafsu. Enggak pada iman. Sehingga begitu dapat ilmu ya memang mau cari kaya. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, dia bukan makin dekat sama Allah, tapi makin jauh. Makin tinggi gelarnya makin jauh. Makin tinggi gelarnya makin jauh dari Allah. Orang dulu nggak banyak-banyak ilmu. Belajar ngaji dapat qul huwallahu ahad, diwiridkan 10.000 kali sehari. Duduk bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apal sambil nayung sampan itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 10.000 kali sehari. Lagi nyuci baju dia, nyuci sarung di sungai, di kali, tiba-tiba lepas sarungnya. Ya Allah, kalau lepas gak bisa sholat lagi saya, ya Allah. Sarung, balik sarungnya. Begitu, karena satu hari 10.000 kali qul huwallahnya. Yang gitu-gitu biasa aja, nggak gara-gara itu terus dia bangga. Kemarin sarungku lepas, ku giniin pulang. Untuk apa hebatnya orang dia minta sama Allah kok? Bukan karena dia hebat. Dia ginikan pulang sarungnya karena dia minta sama Allah. Ya Allah, kalau itu lepas bagaimana mau sholat zuhur? Balik sarung. Ada kebanggaan? Nggak ada. Banyak orang kayak gitu. Wih, masih berjuta-juta orang kayak gitu. Kalau nggak ada orang seperti itu, dunia sudah kiamat. Mereka lah yang jaga dunia ini. Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali itu bukan pemimpin. Ya iya, siapa yang bilang wali itu cuman pemimpin? Wali itu ada artinya pemimpin, ada artinya teman dekat, ada artinya pelindung. Banyak arti wali. Kalau begitu ngangkat pemimpin bukan Islam boleh. Kan ya nggak boleh ngangkat kawan dekat. Kawan aja nggak boleh, kok pemimpin boleh? Gimana sih akalmu itu? Kan ngangkat kawan dekat aja nggak boleh, apalagi penguasa. Aduh. Ngaji di mana lah kamu? Oh, kawan nggak boleh kawan, tapi kalau pemimpin boleh. Kalau gitu nggak usah ngaji jauh-jauh. Ngapain ngaji sampai ke Mesir? Mahamkan ayat itu aja bego. Ini Al-Maidah 51. Orang kafir pun, alah, nggak usah jauh-jauh Al-Maidah lah. Kalau soal orang kafir ngajinya nggak usah jauh-jauh sampai Al-Maidah. Al-Fatihah aja udah beres. Al-Fatihah aja kalau paham udah beres. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang benar ya Allah, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau beri berkat atas mereka. Orang-orang itu siapa? Sahabat-sahabat Nabi, tabi'in. Ya itu yang itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini ghairil maghdubi alaihim. Maghdub, siapa golongan yang dimarahi Allah? Yahudi. Waladdallin, dan golongan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Nasrani. Tunjuki kami jalan yang benar, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, yaitu sahabat-sahabat Nabi. Bukan jalan orang Yahudi maghdub yang dimarahi, dan bukan jalan orang Nasrani yang sesat.
nggak jauh-jauh. 17 kali setiap sholat minta supaya jangan Nasrani dan Yahudi. Tiba-tiba milih pilkada, nggak apa-apa, milih Nyahog. Jauh-jauh ngaji sampai Al-Maidah. Fatihah aja, Fatihah. Kalau ilmu tidak didasarkan dari iman, memang nggak manfaat. Jangankan di sorga, di akhirat, di dunia nggak manfaat ilmunya. Di dunia, manis dada ilman walam yasdad hudam lam yasdad minallahi illa bu'dan. Siapa bertambah ilmunya nggak bertambah imannya, hidayahnya, makin jauh dari Allah. Ucapannya pun ngawur. Yang tahu, wah itu Quran hanya Allah dan Rasul. MUI nggak tahu, ulama nggak tahu, bebas tafsir, free from interpretation, tidak boleh ditafsirkan Quran itu. Tiba-tiba Al-Maidah 51 itu maksudnya bukan milih pemimpin, diterjemahkan, ditafsirkan. Oh berarti ahli tafsir itu cuma 3, Allah, Rasul, Nusran. Gawat, hidup kok kayak gitu. Anak-anakku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, kita orang Islam ini lebih baik mati kelaparan daripada menggadaikan iman. Nabi 3 tahun, Nabi itu kekasih Allah, setuju? Habibillah, setuju? Habibullah, setuju? 3 tahun diboikot di lembah Bani Hashim. Mau beli makanan nggak ada yang mau jual sama Nabi, mau jual barang nggak ada yang mau beli. 3 tahun di lembah Bani Hashim orang Islam itu diboikot. Syaratnya satu aja, kalian tidak akan kami boikot kalau kalian tinggalkan agama Islam. Ikutlah bersama kami orang-orang kafir. Nggak mau, sahabat nggak ada yang mau. Sampai akhirnya sahabat-sahabat Nabi dengan Rasulullah makan rumput. Kotorannya bulat-bulat kayak kotoran kambing. Berapa tahun? 3 tahun. Ada yang nyerah? Nggak ada. Ada yang murtad? Nggak ada. Ada yang ikut kafir? 1 nggak ada. 3 tahun. Makan rumput. Sampai kotoran bulat-bulat kayak kotoran kambing. Sampai sahabat nanya sama Nabi, mata Nasrullah? Penderitaan udah luar biasa ya Rasul, 3 tahun makan rumput. Kapan pertolongan Allah? Kapan Allah nolong kita nih? Kata Nabi, pertolongan Allah sudah dekat. Dekat 3 tahun. Kayak orang Sunda aja ya enggak? Dekat, caket 2 jam jalan kaki nggak sampai-sampai. 3 tahun, Masya Allah. Kita pernah diuji 3 tahun. Saya 53 tahun umur saya. Sekalipun saya belum pernah nggak makan. Apa enggak? Ringan sekali ujiannya. Belum pernah nggak makan saya. Saya pernah naik mobil dari Medan ke Jakarta 12 hari. Jalannya masih jalan tanah, nyebrang kali aja masih pakai rakit. Masih ketemu gajah di jalan. Kadang-kadang ketemu harimau juga, cuma naik mobil aman kan, naik bus. Satu hari mogok, ada truk terbalik, jalannya jalan tanah, berek. Mana ada orang jual aqua, mana ada orang jual makanan di tengah hutan begitu. Oh udah lapar saya, ya Allah, haus lagi. Tiba-tiba dari hutan datang orang pakai cawat itu, namanya suku Kubu, orang hutan, nggak pakai baju, bawa tombak, di belakangnya itu ada ditaruhnya keranjang rotan, jalan berapa orang, 5-7 orang itu, diketuk-ketuk itu jendela mobil itu, jendela bus itu, kelutuk-kelutuk pakai tombaknya itu, wah. Satu bos itu ketakutan, waduh siapa yang bersalah ini katanya. Terus nunjuk-nunjuk saya masih SMP kelas 3.
libur tamat sekolah, saya jalan-jalan ke Jawa, ke Bali kan, ditunjuk-tunjuk. Oh kau turun kau, sialan kau, gara-gara kau nanti kami mati kamu. Oh turun, gara-gara kami dibunuh sama orang-orang primitif itu. Ayo turun. Dibuka pintu, saya disuruh keluar. Ya pelan-pelan aja nyuruhnya, saya bilang jangan keras-keras. Oh pokoknya kalau kamu lama-lama nanti kami dibunuh. Dalam hati saya, apa salah saya, wong saya aja nggak kenal sama orang-orang itu kok. Terus saya turun keluar tahu, dikasih minum dari air dari bambu, air bambu. Saya disuruh minum, saya minum. Oh sejuknya, udah 10 jam nggak dapat air tuh. Nikmatnya minum, gluguk dikasih pisang. Oh pisang dari keranjang dikasih pisang. Oh makan pisang ya kan sampai kenyang. Habis itu dah terima kasih, makasih. Dia pun masuk hutan lagi, saya masuk bus. Begitu masuk satu bus maki-maki saya. Sialan kau, makan sendiri, minum sendiri. Begitulah manusia itu. Nggak pernah lapar, nggak pernah. Tapi ketika membaca sejarah Nabi dan para sahabat, 3 tahun terpaksa harus makan rumput di lembah Bani Hashim. Alah, rasanya kok kita cobaan atas kita ringan sekali gitu. Kalau masuk surga rasanya nggak mungkin lah kita satu surga dengan sahabat-sahabat Nabi itu. Wong kita belum pernah makan rumput 3 tahun. Kalau mau sama makan rumput lah dulu 3 tahun. Jadi kenapa sampai kalau cari duit aja. Jangan sampai menjual agama, jangan. Lebih jahat dosa orang yang jual agama demi nafsunya daripada dosa orang yang merampok. Merampok itu berdosa besar. Tapi menjual agama, membengkokkan agama demi keperluan nafsunya, ini lebih jahat dari perampok. Masuk nerakanya 70 tahun lebih dulu dari penyembah-penyembah berhala. Jangan main-main dengan agama ini. Agama ini bukan alat cari makan, bukan. Tapi memang agama ini seksi. Kalau cari makan pakai agama memang ampuh. Kalau saya bikin pelang, dukun Tengku Zulkarnain, dukun sakti, nggak ada yang mau datang. Siapa yang mau datang ke dukun? Coba kalau Kanjeng Tengku Zulkarnain, ulama syekh besar, bisa menggandakan istri, laris. Pakai jubah serban, menipu, cepet banget. Makanya banyak orang sekarang ngambil jalan pintas, menipu pakai agama, mau kaya jual agama, karena agama ini seksi. Saya ceritakan kisah Balaam, seorang ulama Bani Israel yang wali Allah, keramat, soleh sekali, abid, ahli ibadah. Satu hari Nabi Musa mau datang ke kampungnya. Kampungnya itu kampung bejat. Dia wali Allah, di tengah-tengah bejat itu dia soleh. Istrinya pun bejat juga. Begitu orang kampung tahu Nabi Musa mau datang, siapa yang berani sama Nabi Musa? Nabi Musa itu orang terkuat sedunia. Ditamparnya orang sekali mati. Coba, Mike Tyson pernah nampar orang mati. Tapi Nabi Musa ditamparnya orang sekali, mati. Batu ditaboknya sompel. Nabi Musa jangan main-main. Siapa yang berani dengan Nabi Musa? Nggak ada yang berani. Samiri pun nggak berani sama Nabi Musa. Jangan main-main Nabi Musa itu. Begitu Nabi Musa mau datang ke kampung itu, orang kampung itu sudah gelisah. Maka mereka datanglah kepada Balaam. Wahai Tuan Balaam, doakanlah supaya Nabi Musa sesat jalan, nggak dapat kampung ini. Supaya jangan sampai ke kampung ini tersesat di jalan. Wahai Balaam, doalah. Kata Balaam, mana mau saya mendoakan jelek untuk Nabi. Nggak mau, pergi. Nggak mau. Nggak dapat. Istrinya disuap.
Ini nggak tahannya ini. Banyak laki-laki kalau sama orang gagah, kumisnya berdiri. Tapi kalau udah jumpa istri, ada apa? Turun, kumisnya turun. Balaam kenanya sama istrinya. Istrinya bilang, apalah susahnya abang mendoakan. Ya Allah, sesatkanlah jalan Nabi Musa dari kampung ini supaya nggak sampai ke kampung ini. Apalah susahnya, cuman berdoa begitu aja. Oh, tidak bisa. Mereka kasih duit banyak nih, emas-emas segala macam. Tidak bisa. Bagaimana saya mau mendoakan Nabi sesat? Nggak mau. Akhirnya istrinya bilang, udah gini aja dah bang. Ini kan duit udah terlanjur terima. Ya, biar aku yang doa, abang aminin. Kalau gitu bolehlah. Doalah istrinya, Allah sesatkanlah jalan Nabi Musa dari kampung ini. Biar nggak sampai dia di kampung ini. Amin, kata Balaam. Habis hari itu juga walinya dicabut sama Allah SWT. Dan Nabi Musa sesat 40 hari. Nggak dapat jalan ke situ. Tapi Balaam kekal dalam neraka selama-lama-lamanya. Apa manfaat? Ada. Oleh karena itu mengukur ilmu itu adalah dengan amal ibadah. Kalau kita betul beramal ibadah dengan ilmu yang kita terima, bukan karena duit. Kalau duit itu takdir Allah itu. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah sesungguhnya memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Mungkin kita nggak pernah mikir kan kalau Pak Harto jadi presiden. Pak Harto cuma tamat SD sekolah dasar, anak petani miskin, jadi presiden 32 tahun. Siapa sangka? Gus Dur jadi presiden. Sampai ditanya, Gus, sampean kok bisa jadi presiden? Nggak tahu, wong saya diangkat katanya. Innallaha yarzuqu man yasha. Kampanye keliling Indonesia, nggak jadi presiden, nggak jadi. Gus Dur nggak pernah kampanye. Tiba-tiba, Gus, kok bisa jadi presiden? Ya nggak tahu, wong saya diangkat. Amin Rais nggak menang. Kenapa? Allah beri rezeki kepada siapa Allah mau. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kuasa kepada siapa Allah mau. Allah cabut kekuasaan dari siapa Allah mau. Kalau udah yakin gini apa susah-susah? Usaha buat aja. Usaha buat, doa buat, hasilnya tawakal. Dalam Islam kerja sungguh-sungguh KS, kerja sungguh-sungguh ditambah DS, doa sungguh-sungguh, hasilnya sama dengan apa? Sukses? Enggak, salah. Kerja sungguh-sungguh ditambah doa sungguh-sungguh, hasilnya sama dengan tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau berhasil, alhamdulillah, puji Allah yang memberhasilkannya, bukan kita. Kita kerja sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, berhasil, alhamdulillah, Allah yang memberhasilkannya, bukan kita. Kerja sungguh-sungguh tambah doa sungguh-sungguh, gagal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah menggagalkannya, Allah akan beri rezeki lewat jalan yang lain. Kalau nggak begini kita bisa gila, Pak. Doa sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh sama dengan sukses, tiba-tiba gagal. Joget di jalan dia, tang ting degeding tang ting degeding tang ting, gila. Ini ibadah itu buah daripada ilmu. Wa faidatul umri, faedah daripada umur. Apalah gunanya hidup 1000 tahun kalau enggak ibadah? Waktu berlalu tanpa ibadah nol. Waktu berlalu tanpa ibadah nol. Satu subhanallah kita ucap. Orang beriman kita kan? Kita orang beriman ya. Orang beriman mengucap satu subhanallah dalam umurnya. Subhanallah. Tumbuh satu pohon di sorga. Besar batang pohon itu dikelilingi kuda tercepat 70 tahun. Nggak selesai satu putaran. Masya Allah. Gedenya pohon itu. Coba semua ucap subhanallah.
Bapak ibu dapat satu pohon di surga. Saya dapat satu hutan. Karena saya yang suruh. Lagi, subhanallah. Bapak ibu dapat 2 pohon. Saya dapat 2 hutan. Karena saya yang dakwah, yang nyuruh. Kalau kita diam aja, nggak ada tumbuh pohon di sana. Apalagi kita nyanyi, aku tak biasa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Manfaat kalau ada ibadah. Walaupun ibadah itu kecil, kita nggak lihat, tapi Allah tetap bayar pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang berbuat satu amal walaupun dia nggak lihat saking kecilnya sebesar atom, Allah lihat dan Allah bayar. Jangan main-main. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Hadis sahih Muslim. Jangan kau anggap enteng dengan kebaikan walaupun kecil. Wa antal akhaka biwajahin talqin. Walaupun hanya sekedar melemparkan sebuah senyuman kepada temanmu. Senyumin. Kecil itu kan, tapi dapat pahala. Bayangkan kalau satu hari jumpa 1000 orang, senyum terus. 1000 pahala, Masya Allah. Cuman senyum gak bayar. Tapi kan kita gak mau. Kadang-kadang jumpa sama temen pakai jubah serban, sama-sama pakai jubah serban. Kita jumpa di Assalamualaikum. Putih matanya, lihat kita dari atas. Assalamualaikum Pak. Ya kenapa nggak mau senyum ini orang? Padahal senyum adalah amalan yang paling kecil, paling murah, nggak pakai biaya. Kebiasaan bersedekah sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Boleh juga dengan tenaga. Senyum itu juga sedekah. Ini hadis riwayat Oma Irama nih. Berfaedah. Senyum sama orang Islam berfaedah. Zikir faedah. Salat, oh nggak lagi. Rakaataini qabla subhi khairul laka minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Hadis Bukhari Muslim ini. Itu ibadah itu, faedahnya, manfaatnya ibadah. 2 rakaat sebelum subuh. Kulhu. Yang paling pendek itu wal asri inna atoina. Ya kan? Rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna a'toina. 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Di dunia ini emas ada, perak ada, permata ada, minyak ada, ya kan? Semua ada di dunia ini. Kalau orang punya seluruh dunia, kayanya kayak mana itu coba? Kalah dengan orang yang beriman, sholat 2 rakaat, sholat sunat sebelum subuh. Jadi kalau ditanya siapa orang paling kaya sedunia, orang yang bisa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia dapat seluruh dunia dan isi-isinya. Apalagi sholat subuh. Kalau sholat subuh malaikat nggak tahu pahalanya. Malaikat hanya tulis. Tengku Zulkarnain sholat subuh, ditulis saja. Pahalanya hanya Allah yang tahu. Sedangkan pahala puasa aja malaikat nggak tahu. As-saumu li, Allah berfirman dalam hadis qudsi, puasa itu untukku. Wa ana ajasibi, yang membayar pahala puasa aku. Langsung Allah, malaikat cuma catat aja, pahalanya nggak tahu. Kata Nabi, jika kamu sengaja meninggalkan puasa Ramadan sehari saja, kemudian seumur hidupmu kamu puasa untuk menutupi 1 hari yang sengaja kau tinggalkan, nggak nutup pahalanya. Jadi sholat wajib hanya Allah yang tahu pahalanya. Kan kalau sempat waktu kita lewat kita nggak sholat, aduh sialnya, nggak ada manfaat hidup. Apa manfaat?
Ini ibadah itu faedatul umri, ibadah itu manfaat daripada umur, buah daripada umur. Nggak manfaat apa-apa hidup di dunia 1000 tahun kalau nggak beramal. Nggak sholat, apa gunanya 1000 tahun hidup kalau nggak sholat? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tapi tak sholat, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tapi tak sholat, apa gunanya? Nggak ada apa manfaatnya. Untuk apa hidup? Sayangnya ini diyakinkan dengan iman, bukan diyakinkan dengan akal. Itu susahnya itu. Ini janji-janji ini diyakinkan dengan iman, bukan dengan akal. Kenapa? Karena nggak dilihat dengan mata. Dia nggak bisa dengan ainul yakin. Dia harus dengan hakul. Kenapa pahala itu nggak dibayar di dunia? Karena nggak ada tempat untuk menyimpannya di dunia ini. Terlalu kecil dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih hebat. Kalaulah pahala di dunia ini dibayar sekarang, kita mau simpan di mana? Kita ucap subhanallah, tumbuh satu pohon kayu 70 tahun dikelilingi kuda nggak selesai. Nah, kata malaikat, pikul bawa pulang. Mau ditanam di mana? Hah? Mau ditanam di mana? Begitu kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, malaikat datang sini. Ini upahnya, ambil. Sebesar dunia, mikulnya kayak mana? Makanya akhirat ini untuk orang-orang beriman. Dan ini tiang iman. Iman itu berapa? Ada berapa iman? Iman ada berapa iman? 6. Jangan bilang perkara. Iman ada 6. Jangan 6 perkara, nanti Cina nggak mau masuk Islam. Rukun iman 6 perkara. Orang Cina bilang hanya, weh takut masuk Islam. 1 perkara, weh urut sama polisi bangkrut. Jangan bawa perkara. Rukun iman 6. Salah satunya beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu diyakinkan dengan iman, bukan dengan akal. Dia harus dengan hakul yakin, bukan dengan ainul yakin, karena nggak pernah dilihat. Kalau dunia bisa dipahamkan, diamalkan, diyakinkan dengan mata, meskipun tidak semua. Bapak yakin nggak kita punya akal? Yakin nggak kita punya otak? Yakin kita punya otak? Pernah lihat otak kita? Udah pernah lihat otak? Belum. Mana? Kapan lihat otak kita? Jangan-jangan di dalam kepala kita yang ada ini lemak saja yang ada, otaknya nggak ada. Loh, tapi kita yakin di dalam kepala kita ada otak. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Nah, kan ada juga dunia yang diyakinkan tanpa harus melihatnya. Apalagi akhirat. Makanya amal akhirat itu nggak bisa diukur besarnya, sehingga harus disimpan di akhirat, disimpan di langit. Jadi setiap hari malaikat itu membawa catatan amal kita untuk disimpan di langit. Habis subuh, habis asar, malaikat itu aplus. Yang datang habis subuh nyatet amal. Nanti kembalinya lagi habis asar. Kalau sudah datang ke dunia nyatet amal kita, nggak turun lagi sampai hari kiamat. Berapa banyak malaikat itu? Kita aja manusia 7,4 miliar. Yang nyatet amal 2. Mulai dari habis subuh sampai asar. Berarti sudah 15,8 miliar malaikat yang nyatet amal. Asar turun lagi malaikat 2 lagi. Nyatet amal sampai habis subuh.
Berarti udah 31,6 miliar. Ya Allah, itu baru satu hari malaikat yang nyatat amal. Berapa banyak malaikat? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Malaikat itu turun dari langit ke dunia, dari dunia naik ke langit. Satu hari perjalanan malaikat itu 50.000 tahun perjalananmu. Dan malaikat itu sekali turun naik lagi, nggak turun-turun lagi sampai hari kiamat. Amal kita disimpan di sebuah kotak amal. Kalau di sini orang mengatakannya PO Box. Kalau di kantor pos itu ada kotak-kotak, kita sewa PO Box nomor sekian gitu. Kita punya di langit itu yang namanya kotak penyimpanan amal. Malaikat ngisinya habis subuh, habis asar, habis subuh, habis asar, habis. Yang plus mingguan 2 lagi. Senin dengan Kamis. Tu'radul amal yaumal isnin wal khamis. Wal khamis itu malaikat mengantarkan amal ke langit pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya Nabi Senin Kamis puasa. Aku mau ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan sedang puasa. Habis subuh, habis asar zikir. Aku mau ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan sedang berzikir. Nah, catatan amal itu diisi. Habis subuh, habis asar, Senin Kamis, habis subuh, habis asar, Senin Kamis, sampai kita mati. Begitu kita mati, itu kotak amal ditutup, dikunci. Nanti hari kiamat baru dibuka. Karena yang isi udah mati, tutup. Kotak amal itu bertanya. Nah, ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ketika seorang hamba mati, 2 tempat yang menangisinya. Orang soleh, hamba Allah. Bukan musuh Allah. Kalau musuh Allah, mati gak ada yang nangis. Mana ada yang nangis. Marah semua. Air marah. Kalau orang jahanam, orang durjana, mati, semua marah. Nggak ada yang nangis. Begitu dia mati, mau dimandikan, air itu ngomong, jahanam kau. Selama kau hidup, sekalipun air aku ini nggak pernah kau pakai untuk ibadah. Wudhu nggak pernah kau, mandi junub kau nggak pernah. Sekarang kau mati, aku disuruh membersihkan kamu. Rasakanlah siksaan yang kuberikan kepadamu. Begitu dia disiram, air itu menggigitnya sekuat-kuatnya, sehingga dia menjerit sekuat-kuatnya. Jeritannya didengar oleh seluruh makhluk sedunia, kecuali jin dan manusia. Saya dulu, itulah kami dulu waktu muda-muda ya, dengan teman-teman itu, kami coba itu. Kata guru kan dia baca kitab tuh, Tanbihul Ghafilin. Orang kalau nggak pernah sholat, kalau mati, begitu dimandikan, air itu menyiksanya. Dia menjerit sekuat-kuatnya, seluruh makhluk dengar, kecuali manusia dan jin. Kami musyawarah. Ini kita kan manusia, iya jin nggak bisa dengar, manusia nggak bisa dengar. Kalau binatang kan dengar. Ah ya, nanti kalau bapak itu mati itu nggak pernah sholat tuh. Nanti kita tes. Memang kami tes itu. Ya Allah, untuk dapat yakin dengan Allah itu. Begitu dia mati, dibikinlah tarub, apa namanya itu, tabir di halaman belakang rumahnya untuk memandikan jenazahnya. Di dekat tabir itu saya ngurung ayam, kawan saya ngurung kucing. Saya banyak ayam, saya kurung ayam pakai kurungan ayam, kawan saya ngurung kucing. Ada yang macam-macam lah dikurung situ binatang. Begitu dimandikan, itu ayam loncat, lepas itu kurungannya. Rupanya ayam itu pun mendengar jeritan orang yang nggak pernah sholat ketika dimandikan dengan air mandinya itu. Kucing itu langsung loncat itu, lepas kurungannya. Kita tes, kalian belum pernah tes ya? Tes, kalau nggak percaya kalian tes. Manalah Nabi bohong? Nabi tidak pernah bohong. Nabi As-Siddiq. Ya kan, Nabi itu Al-Amin, nggak pernah bohong Nabi. Tapi kalau orang itu orang beriman, Masya Allah. Kalau orang jahat, semua nyiksa. Begitu datang ke dunia, mau dimasukkan ke kubur, kubur itu ngomong, ladalah, wani-wani kue teko rene kue. Kue wis suwi tak enteni rek.
Orang ajar, orang pernah sujud, weh. Dijepitlah dia dengan bumi itu sampai tulang-tulang rusuknya bertikam-tikaman satu dengan lain. Ini pun kami sudah tes juga. Waktu pembongkaran kuburan karena kena jalan, kami ikut. Masya Allah, ada yang tulangnya itu utuh dari kepala sampai kaki tidur gitu, tidur utuh. Ada yang setumpuk, tulangnya itu setumpuk. Siapa yang numpuk coba? Uang liang lahat kecil gitu, berarti kan patah-patah dengkulnya. Nah, siapa yang mengumpulkannya itu coba? Ada yang setumpuk, tulang-tulangnya tikam menikam, dan ada yang tulangnya itu berwarna hitam hangus terbakar. Siapa yang bakar? Tulang itu harusnya putih, betul? Hitam. Tapi ada yang utuh, jenazahnya nggak busuk. Seorang gadis dikuburkan di Jalan Serdang Medan, sekarang namanya HM Yamin, di halaman Masjid Juang 45. Ketika kena Jalan Serdang itu dilebarkan, dibongkar-bongkar, ada satu kuburan anak gadis perempuan, masih gadis, mati, utuh jenazahnya. Saudara-saudaranya udah tua-tua, udah 25 tahun lebih. Dipanggil keluarganya, Masya Allah. Ditanyalah, apa kelebihan saudaramu ini? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Cuman dulu kami kan gadis pingitan, nggak boleh keluar rumah. Kami itu di dalam rumah saja, nggak keluar rumah. Namanya gadis pingitan. Setiap datang tamu, rumah dulu itu rumahnya itu dibagi dua. Depan itu untuk laki-laki, terus ada tabir. Ruangan tengah itu perempuan-perempuan di situlah. Itu adik kami ini langsung masak goreng pisang atau goreng singkong, apa aja yang bisa dimasak. Kalau datang tamu dia masak. Dia bikin teh, dia bikin kopi, dia sorong dari balik tabir gitu. Setiap tamu datang itu hobinya masak untuk tamu. Kalau sholat, semua sholat satu keluarga. Begitu mati jenazahnya nggak busuk, Masya Allah. Ini perempuan-perempuan dulu nggak pernah kelayapan. Kalau perempuan sekarang dilarang keluar rumah, dicakarnya muka kita. Mana dia mau dapat keramat? Nggak berani bumi memakan jasadnya. Apalagi jasad Nabi. Nabi Sulaiman wafat bertahun-tahun sampai tongkatnya keropos, dimakan rayap, jatuh, nggak busuk-busuk jenazahnya. Nabi tongkat raja dimakan rayap berapa tahun? Bukan kayu singkong. Tongkat raja itu kayunya kayu jati kalau di sini, sana kayu koka. Sampai tongkatnya dikeropos, dimakan rayap, jatuh, nggak busuk-busuk. Nabi, sedangkan manusia biasa aja kalau soleh nggak busuk dikubur. Habis Quran nggak busuk dikubur. Di Afghanistan tuh orang-orang yang ditembak Rusia kepalanya mati, dibongkar kuburannya setelah 10 tahun, mau dipindahkan ke kuburan umum, masih berdarah, harum seperti kesturi, masih ngalir darahnya. Apa? Itu orang soleh. Begitu mati kata bumi, dari seluruh penduduk bumi kaulah yang paling kusayangi. Aku akan menyerpismu, kuserpis kamu. Maka kuburnya pun melebar seluas-luas mata memandang. Diciumkan harum surga pagi dan petang. Yurzakun, diberi makan dan minum setiap hari oleh para malaikat di dalam kuburnya. Farihin bima atahumullahu min fadlih, berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Setiap hari diperdengarkan nyanyian bidadari, menghiburnya sambil melambai-lambaikan selendang hijaunya. Masya Allah. Udah makan kenyang, tidur enak, dihibur lagi nyanyian bidadari, ya enggak? Kang Mas, Masya Allah. Wis suwe tak enteni
ndang mrene aduh, apa nggak enak dikubur tuh? Ya kalau orang Jawa lagu Jawa lah, masa lagu Barat pula. Janji-janji Allah tidak pernah dusta. Janji-janji Nabi tidak pernah dusta. Orang yang soleh kuburnya berubah menjadi taman daripada taman. Allahumma ja'al qabrahu rawdatam min riyadil jannah. Jadikan taman-taman surga itu kuburannya. Wala taj'al qabrahu khufratan min khufarin nirad. Jangan jadikan kuburnya lembah daripada lembah api neraka. Ada yang dikubur tuh angus tulangnya. Kenapa? Karena lembah daripada lembah neraka. Inilah faedah umur itu. Bagaimana kita bisa amal, nggak susah-susah lah. Kalau hafal kulhu baca kulhu. Kalau hafal Quran ya enak lah diulang. Kalau nggak bisa kulhu pun tak hafal, zikir. Tapi tak mungkin orang Islam dah hafal kulhu Allah. Ulang-ulang aja kulhu itu. Kata Nabi, baca kulhu Allah sekali pahalanya sepertiga Al-Quran. Itu hadis Bukhari. Apakah ada dalil mengulang-ulang baca kulhu? Hadis Bukhari. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab qiraatil Quran, Abu Musa al-Ash'ari hafiz Quran terbaik zaman Rasulullah itu 4. Satu diantaranya Abu Musa al-Ash'ari. Lagi iktikaf dengan saudaranya. Saudaranya nggak hafal Quran. Tapi iktikaf malam habis sholat isya itu, saudaranya baca kulhu. Anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Abu Musa al-Ash'ari seorang laki-laki sahabat Nabi mendengar saudaranya baca qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, diwirid-wiridkan. Diwirid-wiridkan, diulang. Jengkel ini Abu Musa al-Ash'ari jengkel. Apaan nih kulhu melulu? Nabi juga nggak pernah buat, Nabi juga nggak pernah suruh. Kalau kira-kira istilah sekarang bid'ah gitulah. Bid'ah. Jengkel sekali, beliau hafal Quran. Yuraddiduha, diulang-ulang. Falamma asbaha, selesai sholat subuh, ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mendatangi Nabi. Fadzakara dzalika lahu, diadukanlah perbuatan saudaranya itu tadi malam. Ya Rasul, tuh ada saudara saya si anu tuh, cuman baca kulhu tok, diulang-ulangi kulhu tok, diulang-ulangi kulhu tok. Wa innahu yataqalluha. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anggap enteng dengan kulhu saudaranya ini. Kulhu aja kok, apa hebatnya kulhu? Maksudnya diadukan supaya Nabi marah. Nabi nggak pernah suruh, Nabi nggak pernah buat, kan bid'ah itu. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang menguasai nyawaku, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Sesungguhnya satu kulhu dibaca kawanmu tadi malam, pahalanya sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita duduk baca kulhu 1000 kali, pahalanya khatam Quran 333 kali. Yang bilang siapa? Rasulullah. Hadisnya sahih apa enggak? Bukhari. Sahih. Bukhari kok sahih? Bukhari pasti sahih. Dalam hadis sahih Bukhari. Ada hadis Bukhari tidak sahih. Iya, dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad iya. Kalau dalam sahih Bukhari pasti hadisnya sahih. Daripada duduk-duduk nganggur, naik mobil lah kita dari Jakarta ke Sentul mau ngaji, berapa kali kulhu itu, kulhu Allah. Walaupun kecelakaan mati sedang baca kulhu. Kadang-kadang memang kita silap juga lah, namanya manusia ya enggak. Naik mobil putar USB. Ke Jakarta aku kan kembali
Terus ngapain kalau pulang ke Jakarta? Anak-anak kita supaya hatinya baik, kita ambil USB atau CD. Kalau kita pergi ngantar dia ke sekolah, jemput dia sekolah, pergi jalan-jalan, putarlah bacaan Al-Quran yang dia hafal. Jadi jangan Al-Baqarah, Al-Kahfi. Bermanfaat tapi kurang besar. Yang besar itu kalau dia hafal. Jadi Alam Taro, Wal Asri, Qul Huwallah, Qul Ya Ghafirun, kita putar. Dia dengar sambil hatinya dengar, kupingnya dengar, tapi hatinya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anak kita ikut. Anak kita ikut baca, kupingnya dengar, mulutnya baca. Kalau mulutnya baca, kupingnya mendengar, wa yuzakkihim, hatinya dibersihkan Allah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul yang buta huruf kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang Arab Quraisy. Yatslu 'alaihim ayatihi, Allah suruh Nabi membacakan ayat-ayat Quran kepada mereka, umatnya itu yang buta huruf itu. Wa yuzakkihim, Quran yang dibacakan itu membersihkan hati mereka. Kalau hatinya udah bersih, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, barulah masuk ilmu Quran dan hadis, diterima sama dia karena hati udah bersih. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal sebelum itu mereka dalam keadaan sesat, sesat-sesatnya dengan kesesatan yang nyata. Orang yang sesat sekali dibacakan Quran tiap hari, bersih hatinya, bisa tobat di radhiyallahu anhu. Anak kita putar kaset di rumah, putar kaset. Ayat-ayat yang anak kita hafal, Al-Fatihah, Qul Huwallah, setiap hari. Nanti dia ikut mendengar, ikut membaca, ikut mendengar, ikut membaca, tanpa kita sadari dan tanpa dia sadari, hatinya bersihkan Allah. Wa yuzakkihim, Allah bersihkan hati mereka. Kalau hati bersih, mudahlah masuk agama. Insyaallah ya, supaya umur kita bermanfaat, umur anak kita bermanfaat. Alangkah bahagianya kalau kita mati, anak kita yang bacakan Yasin. Indahnya itu. Kita sakaratul maut, anak-anak kita kumpul di kaki kita, di kepala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Aduh, bahagianya kita mati. Ini kita mau mati, anak berantem. Ayo talkinkan abang. Bapak udah sakaratul maut. Kau lah, kan kau lebih banyak ilmu dari aku. Abang yang tua, abang lah, adik, kau lah, bertengkar, kita pun mati. Manfaatkan umur untuk beramal soleh. Sampai di sini saya mau ada tanya jawab. Silakan bertanya. Terima kasih ya Anda Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Insyaallah ikhwah, masih ada kurang lebih 15 menit kita punya waktu sesi tanya jawab. Sebelumnya kita bersalawat kepada baginda Rasul, dan kami memberikan kesempatan kepada ikhwah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ikhwah yang akan berinfak silakan, dan insyaallah akan kita lanturkan salawat sebagai bentuk penghambaan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di akhwat sudah ada tempat infak, silakan untuk diedarkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Baik ikhwatal iman, kami sampaikan jazakumullah khairan katsira kepada ikhwah yang telah berinfak di jalan Allah. Silakan untuk lebih tertib lagi ikhwah yang akan berdiskusi atau memberikan pertanyaan kepada guru kita untuk maju ke depan saja supaya lebih tertib. Kita batasi dulu sementara untuk 3 orang. Silakan yang akan bertanya untuk maju ke depan supaya lebih tertib lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Aib Saifuddin dari Cicadas, Gunung Putri. Saya mau menanyakan tanggapan Buya masalah pernyataannya Nusron di waktu LSI itu. Saya ingin lebih jelas tanggapannya seperti apa gitu. Bahwasanya yang bisa menafsirkan Quran hanya Allah Rasul itu. Ya, dia bilang ada di zaman sahabat dulu ya, ada Kristen taat yang jadi pemimpin gitu. Begini, waktu Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tadim, beliau mengangkat seorang gubernur di Parsi. Gubernur Parsi itu baru ditaklukkan. Jadi negeri yang memang mayoritas belum Islam, kan baru ditaklukkan dalam perang. Nah, diangkatlah gubernur untuk daerah situ sebagai administratur orang Nasrani untuk bayar pajak. Kan orang-orang Nasrani bayar pajak, jizyah. Sedangkan waktu itu gubernur tidak punya kekuatan apa-apa karena semuanya sentralistik, dikuasai oleh seorang raja Mu'tasim yang berkuasa. Jadi dia itu sebetulnya cuma seperti seorang administratur, nggak pernah punya kekuasaan apa-apa dia di situ. Lagi dia ahlul kitab yang masih pujo untuk masuk Islam, karena dia Nasrani. Kata Ma'ruf Amin, kayak Haji Ma'ruf Amin, kalaupun kafir Nasraninya dia itu Nasrani zimmi, orang baik, nggak pernah menjelekkan agama Islam. Kalau gubernur Jakarta kan udah jelas harbi, dicaci makinya Quran gimana? Beda itu. Tapi perbuatan Khalifah Bani Abbasiyah ini tidak bisa jadi hujah, nggak bisa jadi ikutan. Sebab beliau bukan kurun waktu yang dijamin Nabi. Dan Nusron Wahid waktu itu memalsukan hadis. Saya nggak mau jawab karena dalam hati saya besok terbit matahari
Seluruh dunia akan menghajar dia. Saya udah ngomong udah cukup. Apa dia baca? Khairul qurun qarni. 100 tahun terbaik adalah 100 tahun zaman aku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun sebelahnya. Udah sampai situ aja. Datang Nusron ditambah lagi. Yalunahum. Ini memang nabi baru ini, memang nabi baru. Nabi itu yalunahumnya cuma 2 kali. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Habis 300 tahun aja. Datangnya yalunahum sampai zaman Jokowi. Kan nabi baru. Orang kayak gini mana bisa dilawan? Nggak bisa, yang bisa ngelawan dia cuma satu, malaikat maut. Kalau saya mana bisa menang lawan dia? Kiai Ma'ruf Amin aja sama dia dibilang nggak ada itu MUI. Dia ngakunya orang NU, Nahdlatul Ulama, ya kan? Ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu Rois Am NU. Rois Amnya NU, orang nomor 1 di NU. Nggak ada itu. Apalagi Tengku Zulkarnain, wong Rois Amnya jadi lawan. Dia cuma bisa kalah dengan satu aja, malaikat maut. Kata Imam Syafi'i, aku ratusan kali berdebat dengan orang pintar, sekalipun aku tak pernah kalah, kata Imam Syafi'i. Sebab beliau hafal hadis 600.000. Tapi ketika aku berdebat dengan orang bodoh, sekalipun aku tak pernah menang. Itulah komentar saya tentang Nusron. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang diri, nama saya Priyo Budianto. Oh, satu lagi. Yang jadi hujah itu kurunnya Nabi. 100 tahun zaman Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu satu zaman dengan Nabi. Satu hari ada pencatat keuangan yang dipakai oleh Abu Musa al-Ash'ari, rapih sekali. Di Syam, waktu itu beliau gubernur di Syam. Umar bin Khattab terpesona gitu, lihat laporan keuangan serapi itu. Sedangkan hadis Bukhari saja zaman Imam Bukhari itu sudah cucu murid Imam Syafi'i itu belum pakai bab. Hadis Bukhari belum pakai bab. Hadis yang pertama kali tersusun rapi pakai bab itu hadis Muslim. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari, jauh. Tapi ini catatan keuangan dari Syam ini rapi sekali. Sehingga Umar bin Khattab jatuh cinta. Umar bin Khattab tulis surat, Abu Musa al-Ash'ari, bawa dulu orang yang pencatat itu, bawa sini. Maksud Sayyidina Umar biar bisa mentraining kasir bendahara-bendahara yang ada di Madinah. Kata Abu Musa al-Ash'ari, enggak bisa. Kenapa? Dia enggak boleh masuk Madinah. Kenapa? Dia kafir. Kafir nggak boleh masuk Mekah Madinah. Kata Sayyidina Umar, pecat itu orang, ganti sama orang Islam. Itu baru bisa diambil hukum. Karena kata Nabi hadisnya begitu, ikutilah 2 orang setelah aku, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nggak ada disuruh ikuti Mu'tasim billah itu. Itu puaslah udah. Ada 2 pertanyaan, Oke. Yang pertama tadi Kiai ceramah mengutarakan ridho. Saya tanyakan, apakah ridho dengan Allah dengan izin Allah itu sama atau berbeda? Kemudian yang kedua, untuk mendatangkan ridho Allah itu, Kiai mengutarakan untuk menundukkan hawa nafsu. Mungkin bagaimana caranya untuk bisa menundukkan hawa nafsu agar kita selalu istiqomah. Sekian, terima kasih. Ya. Izin Allah, yang jahat pun izin Allah. Izin juga. Fir'aun itu berapa tahun jadi jahat, kan karena diizinkan Allah dia jadi jahat begitu, jadi raja begitu. Tapi tidak diridhoi Allah. Sesuatu yang Allah izin belum tentu Allah ridho. Kita pikul lah. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaan jiwa kami beri pada manusia 2 jalan, jalan takwa dan jalan dosa. Beruntunglah orang yang mengikuti jalan takwa,
menundukkan nafsunya, dan rugi besarlah orang yang mengikuti jalan dosa. Nah, kita ini ada iman, ada Rasul, ada Quran, ada ilmu, ada jalan takwa, jalan dosa. Kita mau berbuat jahat, berzina, kalau Allah nggak izin nggak jadi juga. Tapi ketika kita berzina walaupun Allah izin, tapi kita nanggung dosanya. Kalau ridho lain, ridho itu yang Allah ridhoi karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak bergerak sesuatu di alam ini kecuali dengan izin Allah. Daun jatuh aja izin Allah. Kalau gitu salah siapa? Kenapa Allah izin? Karena Allah beri kekuatan kepada manusia untuk beramal, baik maupun jahat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Berbuat baik, berbuat jahat, gitu. Yang mikul kita. Kita nggak mau melakukan kejahatan, kita mau dapat ridho. Kalau kita berbuat jahat tanpa izin Allah nggak bisa juga, dicabut nyawa kita, mati kita nggak jadi berzina. Tapi dosa kita tanggung karena kita sudah diberi akal, diberi ilmu, diberi nabi, diberi kitab suci Al-Quran. Tanggunglah sama kita. Begitu, ya. Tentu beda izin Allah dengan ridha Allah. Satu lagi, habis. Ya.